Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, kabar hari ini baik semua ya. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang membaca dan memahami pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Tolong disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Sebelum memasuki pelajaran, adapun tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat Ali Imran ini adalah surat yang ketiga dan berjumlah 200 ayat. Surat Ali Imran tergolong surat Madaniyah karena ciri-cirinya diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, suratnya panjang-panjang. Dan yang ketiga, diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Surat Ali Imran ini berisi pesan pokok tentang keimanan, bukti-bukti kebenaran Allah dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, juga kisah keteladanan para nabi dan rasul kita. Nah teman-teman, mari kita simak tentang surat Ali Imran secara bersama-sama. Tolong didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat ini terdapat pada urutan yang kedua setelah surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah ini tergolong surat Madaniyah. Ciri-cirinya sama dengan surat Ali Imran tadi. Yang pertama karena diturunkan di kota Mekah. Yang kedua suratnya ayatnya panjang. Dan yang ketiga diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang pokok keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah serta janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tolong disimak baik-baik ya dan kita tirukan surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Yang selanjutnya yaitu terkait pesan-pesan pokok Quran surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Yang pertama yaitu pesan pokok Quran surat Ali Imran ayat 64. Ada dua pesan pokok Quran surat Ali Imran, yaitu yang pertama persamaan atau disebut kalimatus sawa.
Berperilaku santun adalah identitas muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama. Walaupun berbeda, kita tetap sama, yaitu ciptaan Allah. Yang membedakan kita di mata Allah hanyalah ketakwaan kita. Jadi kita harus bersikap baik dengan sesama muslim. Pesan pokok yang kedua yaitu tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa besar. Dalam sholat kita selalu berjanji bahwa sholatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang musyrik. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah, karena kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepadanya. Selanjutnya, pesan pokok Al-Baqarah ayat 256. Pesan yang pertama yaitu tidak memaksa keyakinan orang lain. Allah telah menciptakan manusia itu dalam beragam suku, beragam budaya, beragam agama, dan lain sebagainya. Kita harus memiliki sikap menerima atas perbedaan atau keyakinan itu, dan kita harus menerapkan sikap toleransi, menghargai, tenggang rasa. Kita tidak diperkenankan memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Kita harus menghargai seseorang yang berbeda agama. Pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 yang ketiga yaitu berpegang teguh pada agama Allah. Tetaplah berpegang teguh kepada Allah. Pastilah akan selamat. Dan terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi hati, lisan dan perbuatan itu harus sinkron, yaitu kita harus berpegang teguh kepada agama Allah tersebut. Dari pesan surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah tadi, sikap yang baik yang harus kita lakukan ini apa sih teman-teman? Jadi dari pesan-pesan tadi dapat kita ambil manfaatnya. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Sikap baik itu harus dilakukan. Yang pertama, menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. Yang kedua, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, berdialog, berdiskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Yang kelima, kesadaran dan kejujuran kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai dan dicukupkan oleh Bu Diah. Apabila kalian belum faham, bisa bertanya lagi kepada Bu Diah atau memutar video ini kembali. Jadi, tugas selanjutnya ada di LKPD. Di situ sudah dijelaskan oleh Bu Diah dan diberi contohnya. Silahkan dikerjakan bersama teman-teman kalian. Bu Diah undur diri. Sekian. Dan terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.